Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Atma sebagai sumber hidup, di mana kompetensi dasarnya yaitu 1. Memahami Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Yang kedua, mengilustrasikan Tuhan sebagai sumber bagi semua makhluk. Di mana tujuan dari pembelajaran kita yaitu 1. Agar bisa menjelaskan pengertian Atman. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat Atma. Yang keempat, menyebutkan fungsi Atman. Yang kelima, mensyukuri Atman sebagai sumber hidup. Kata kuncinya yaitu 1. Pengertian Atman. Yang kedua, sifat-sifat Atman. Yang ketiga, fungsi Atman. Yang keempat, cara mensyukuri Atman sebagai sumber hidup. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian Atman. Atman artinya adalah percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widiwasa yang berada dalam tubuh makhluk hidup. Atma yang berada di dalam badan manusia disebut jiwatman. Sedangkan Atma yang menghidupi hewan disebut janggama. Yang menghidupi tumbuhan disebut stawana. Contoh dari makhluk hidup. Adapun contoh-contohnya yaitu 1. Ada manusia. Yang kedua, ada binatang atau hewan. Yang ketiga, ada tumbuhan atau tanaman. Binatang ada gajah, ada kuda, ada ayam, ada anjing, ada cicak, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan misalnya ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon jambu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini Atma memiliki sifat-sifat. Atma memiliki ada 12 sifat, yaitu yang pertama acodia. Acodia artinya tak terlukai senjata. Adahya artinya tak terbakar oleh api. Akledia artinya tak terkeringkan oleh angin. Acesya artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya artinya abadi. Sarwagata artinya ada di mana-mana. Santanu artinya tidak berpindah-pindah. Acala artinya tidak bergerak. Awyakta artinya tidak dilahirkan. Acintya artinya tak terpikirkan. Awikara artinya tidak berubah. Sanatana artinya selalu sama atau kekal. Selain memiliki sifat, Atma juga memiliki fungsi. Adapun fungsi Atma yaitu sebagai sumber cita dan stula sariranya makhluk hidup. Yang kedua, bertanggung jawab atas baik buruk atau
amal dosa dari segala karmanya makhluk yang bersangkutan. Kemudian menjadi tenaga hidup dari sukma sariranya makhluk yang bersangkutan. Jadi, fungsi atma yaitu untuk menghidupi semua makhluk. Jika tidak ada atma, berarti makhluk itu mati. Anak-anak, ada beberapa cara untuk kita mensyukuri adanya atman. Misalnya, bentuk untuk mensyukuri atman salah satunya yaitu menjaga kesehatan. Misalnya dengan berolahraga biar badan kita sehat. Memakan makanan yang bergizi supaya badan kita tetap sehat dan kuat. Bentuk yang lain apa untuk mensyukuri adanya atman? Yaitu misalnya menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan. Yang seperti apa contohnya menyayangi binatang? Misal di rumah memiliki binatang peliharaan. Jika memiliki binatang peliharaan, kita harus merawatnya. Yang lain misalnya menyayangi tumbuhan, merawat tumbuhan, menanam bunga supaya terlihat indah rumahnya. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan misalnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Itu contoh-contoh kita mensyukuri adanya atman.